Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nabila. Saya dari jurusan Akuntansi Syariah kelas 3D. IAIN Syah Nurjati Cirebon. NIM 2282133091. Saya di sini akan menjelaskan tentang ekonomi Islam kontemporer untuk memenuhi tugas mata kuliah sejarah pemikiran ekonomi Islam. Pengertian pemikiran Islam kontemporer. Apa sih Islam kontemporer itu? Pemikiran Islam kontemporer adalah pemikiran yang berusaha untuk memahami dan menjelaskan ajaran Islam dalam konteks zaman dan tempat yang berbeda-beda, khususnya dalam menghadapi tantangan dan perubahan yang terjadi di era modern ini. Pemikiran ini mencoba untuk merespon dan beradaptasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan perubahan sosial budaya, tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dasar ajaran Islam. Dalam pemikiran ekonomi Islam kontemporer juga terdapat kesepakatan di antara pemikir tentang landasan filosofis dasar bagi sistem ekonomi Islam. Tauhid atau keesaan Tuhan, ibadah, khilafah atau kekhalifahan, dan takaful, kerjasama, sebagai pilar-pilar filosofis sistem ekonomi Islam. Demikian pula tidak terdapat perbedaan pendapat mengenai hal-hal yang secara jelas disebut dalam Al-Quran dan Sunnah, seperti kewajiban membayar zakat dan pelarangan riba dalam sistem ekonomi Islam. Pemikiran Islam kontemporer bisa juga diartikan sebagai upaya merumuskan kembali pemahaman tentang ajaran Islam dalam konteks kekinian, dengan mempertimbangkan tantangan dan permasalahan yang muncul di era modern. Ini melibatkan proses reinterpretasi dan reformulasi terhadap teks-teks klasik dan tradisional Islam, seperti Al-Quran dan Hadis, untuk menjawab kebutuhan dan tantangan zaman. Pemikiran Islam kontemporer mencoba menjembatani gap antara tradisi dan modernitas, antara nilai agama dan realitas sosial, politik, dan budaya yang berubah. Ini mencakup berbagai bidang, termasuk hukum, politik, ekonomi, pendidikan, dan lainnya, dan mencoba mencari solusi dan jawaban yang relevan dan sesuai dengan konteks modern. Ada pemikiran ekonomi Islam menurut Muhammad Abdul Manan. Muhammad Abdul Manan adalah seorang tokoh yang dikenal dalam bidang ekonomi Islam. Muhammad Abdul Manan adalah seorang tokoh ekonomi Islam yang dilahirkan di Bangladesh pada tahun 1918. Ia memperoleh gelar master di bidang ekonomi dari Universitas Rajasyi pada tahun 1960. Selama 30 tahun berkarir, Abdul Manan banyak berperan dalam sejumlah organisasi pendidikan dan ekonomi. Ia juga terlibat dalam pembentukan Bank Dunia, Islam Muslim World Bank, dan Islam Development Bank atau IDB pada tahun 1975 di Jeddah, Arab Saudi. Abdul Manan memiliki pemikiran ekonomi Islam yang mengedepankan prinsip-prinsip keadilan, kesejahteraan, dan distribusi kekayaan yang merata. Ia mendefinisikan ekonomi Islam sebagai ilmu sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi dalam konteks masyarakat yang dilihat oleh nilai-nilai Islam. Pemikiran ekonomi Islam kontemporer menurut Muhammad Abdul Manan dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, ada pemikiran ekonomi Islam sebagai ilmu sosial. Manan mendefinisikan ekonomi Islam sebagai ilmu sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi dalam konteks masyarakat yang dilihat oleh nilai-nilai Islam. Ini mencakup produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa dalam kerangka masyarakat Islam yang menerapkan prinsip-prinsip Islam. Yang kedua, yaitu ada distribusi kekayaan yang merata. Abdul Manan menekankan bahwa distribusi kekayaan harus disadarkan pada kepemilikan yang tidak seragam
Dia mengkritik pandangan neoklasik tentang distribusi dan mengusulkan mendekatkan dan lebih adil dan merata dalam pembagian kekayaan. Selanjutnya ada pemikiran ekonomi Islam kontemporer menurut Najatullah Siddiqi. Najatullah Siddiqi adalah seorang pemikir ekonomi Islam terkemuka yang dikenal karena kontribusinya dalam mengembangkan teori dan praktik ekonomi Islam modern. Ia lahir pada tahun 1931 di India dan belajar di Universitas Aligarh sebelum melanjutkan studi ke Inggris dan meraih gelar PhD di Universitas Edinburgh pada tahun 1961. Setelah itu ia kembali ke India dan mengajar di Universitas Aligarh dan Universitas Lucknow sebelum akhirnya pindah ke King Abdul Aziz University di Jeddah, Arab Saudi pada tahun 1974. Pemikiran ekonomi Najatullah Siddiqi terutama berkaitan dengan pengembangan sistem keuangan Islam yang adil dan berkelanjutan. Ia menekankan bahwa sistem keuangan Islam harus didasarkan pada prinsip-prinsip yang diambil dari Al-Quran dan Sunnah, termasuk prinsip keadilan, kebebasan, keterbukaan, dan solidaritas. Salah satu kontribusi penting Siddiqi dalam pemikiran ekonomi Islam adalah pengembangan konsep mudharabah dan musyarakah dalam keuangan Islam. Mudharabah dan musyarakah adalah bentuk kerja sesama antara pihak yang memiliki modal dan yang melakukan usaha, di mana keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan sebelumnya. Siddiqi juga menekankan pentingnya pengembangan lembaga-lembaga keuangan Islam seperti bank syariah, perusahaan asuransi syariah, dan pasar modal syariah. Ia berpendapat bahwa lembaga-lembaga keuangan Islam harus memenuhi standar moral dan etika yang tinggi, serta harus mengikuti prinsip-prinsip keuangan syariah. Selain itu, Siddiqi juga menekankan pentingnya mengembangkan ekonomi mikro dalam konteks ekonomi Islam. Ia berpendapat bahwa ekonomi mikro dapat membantu masyarakat miskin dan kurang mampu untuk meningkatkan kesejahteraan mereka, serta dapat membantu mengurangi kesenjangan ekonomi antara yang kaya dan yang miskin. Najatullah Siddiqi adalah seorang ekonomi muslim terkemuka yang dikenal karena kontribusinya dalam memperkenalkan konsep ekonomi Islam. Beberapa pemikiran ekonomi penting Siddiqi antara lain pengembangan konsep sistem perbankan Islam dan prinsip ekonomi Islam. Salah satu sumbangan utama Siddiqi dalam ekonomi Islam adalah pembentukan konsep dan prinsip keuangan Islam yang komprehensif dan aplikatif. Konsep ini mencakup pengembangan bank model Islam, pembiayaan syariah, dan pengembangan pasar modal Islam. Selanjutnya ada pemikiran ekonomi Islam kontemporer menurut Monser Kaf. Monser Kaf dilahirkan di Damaskus, Syria pada tahun 1940. Kaf menerima gelar BA, yaitu setara dengan S1, di bidang bisnis dari Universitas Damaskus pada tahun 1962, serta memperoleh penghargaan langsung dari Presiden Syria sebagai lulusan terbaik pada tahun 1975. Kaf meraih gelar PhD untuk ilmu ekonomi spesialis ekonomi internasional dari University of Utah. Monser Kaf termasuk orang pertama yang mengaktualisasi analisis penggunaan beberapa institusi dalam Islam atau seperti zakat terhadap agregat ekonomi seperti simpanan investasi, konsumsi, dan pendapatan. Hal ini dapat dilihat dalam bukunya yang berjudul The Islamic Economy: Analytical of the Functioning of the Islamic Economy System, yang diterbitkan pada tahun 1978. Pada waktu itu kebanyakan karya-karya mengenai ekonomi Islam masih mendiskusikan masalah prinsip dan garis besar ekonomi Islam. Pemikiran yang utama dan penting Kaf adalah pandangannya terhadap ekonomi sebagai bagian tertentu dari agama, karena baginya agama dengan pengertian yang dihadapkan pada percayaan dan perilaku manusia, perilaku ekonomi
pastinya menjadi salah satu aspek dari agama. Pemikiran ekonomi Islam kontemporer menurut Monster Cave. Konsep kesuksesan. Kesuksesan dalam kehidupan muslim diukur dengan moral dalam agama Islam, bukan dengan jumlah kekayaan yang dimiliki. Semakin tinggi moralitas seseorang, semakin tinggi pula kesuksesan yang dicapai. Kebijakan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan dalam moralitas Islam. Yang kedua, ada jangka waktu perilaku konsumen. Dalam pandangan Islam, kehidupan di dunia hanya sementara dan masih ada kehidupan kekal di akhirat. Maka dalam mencapai kepuasan perlu ada keseimbangan pada kedua tempo waktu tersebut demi mencapai kesuksesan yang hakiki. Yang ketiga, ada konsep kekayaan. Kekayaan dalam konsep Islam adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala dan sebagai alat bagi individu untuk mencapai kesuksesan di akhirat. Sedangkan menurut pandangan konvensional, kekayaan adalah hak individu dan mengukur tahap pencapaian mereka di dunia. Yang keempat, ada konsep barang. Konsep barang yang selalu berkaitan dengan nilai-nilai moral. Dalam Al-Quran dinyatakan dua bentuk barang, yaitu at-tabiat, yaitu larangan yang baik, bersih dan suci serta berfaedah, dan ada barang al-rizq, yaitu pemberian Allah, hadiah atau anugerah dari langit yang bisa mengandung halal dan haram. Menurut ekonomi Islam, barang dibagi pada 3 kategori, yaitu daruriyat atau primer, haziat sekunder, dan tansiniyat tersir. Dan yang kelima yaitu ada etika konsumen. Islam tidak melarang individu dalam menggunakan barang untuk mencapai kepuasan selama individu tersebut tidak mengkonsumsi barang yang haram dan berbahaya atau merusak. Mungkin itu adalah sedikit penjelasan tentang pemikiran ekonomi Islam kontemporer dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.